Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam surah Al-Mumtahanah, ya. Surah Al-Mumtahanah, surat yang ke-59, ya. Itu sebagai 60, ya. Surat 60 juz ke-28 sebagai teladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim beserta orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki teladan yang baik pada dirinya. Kalau kita simak kelanjutan dari ayat itu, apa yang menjadi teladan pada diri Ibrahim? Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Ibaratnya Pak, kalau sekarang itu ketika manusia itu menyembah berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah, Nabi Ibrahim tampil sendirian menyembah Allah. Kemudian ketika ada pengikutnya, ya, mengikuti ajakan Ibrahim untuk menentang semua penyembah-penyembah berhala itu, dan kemudian mengakui bahwa sesembahan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat berat yang akan dirasakan oleh seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kisah tentang Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak kali, ya. Di sini disebutkan kisah tentang Ibrahim atau penyebutan tentang Ibrahim itu disebutkan 69 kali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tentang perjalanan beliau, tentang kisah beliau, ya. Di dalam banyak surat. Dan ada juga surat khusus, yaitu surat Ibrahim, surat ke-14, surat Ibrahim. Kisah yang paling panjang menyebutkan tentang kisah Ibrahim ada di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Saffat ayat yang ke-83 sampai 113. Ya. Juz yang ke-23 itu, ya, surat As-Saffat. Nah, di situ termasuk kisah yang paling lengkap tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan kisah Nabi Ibrahim ini banyak hubungannya dengan akidah dan keimanan. Yang pertama, banyak hubungannya dengan akidah dan keimanan. Kita lihat saja. Kan Nabi Ibrahim sudah sejak awal mula melihat masa kanak-kanak ini, melihat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup saat itu. Mereka menyembah berhala, menyimpang itu. Dia sudah ada feeling, ada pemikiran bahwa itu tidak benar. Sudah bisa menilai. Kalau orang sekarang ya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik maupun yang buruk. Anak-anak di zaman kita sekarang ini, Pak, sebenarnya mereka kalau mengikuti suara hati nurani, ketika sudah berfungsi gitu, akal itu sudah bisa berfungsi, membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dengan yang batil, mereka akan mengikuti itu. Karena setiap anak yang dilahirkan, Rasulullah itu menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tidak bisa kita artikan kosongan seperti kertas putih yang belum ada isinya. Tidak. Para ulama nggak menyebut seperti itu. Yang kemudian tinggal siapa yang mengisi, ya, ditulisi apa kertas kosong itu. Tidak seperti itu. Fitrah itu sudah berisi, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Jadi setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan mengesahkan Allah. Walaupun orang tuanya itu orang musyrik, orang kafir, anaknya yang terlahir dia tidak musyrik. Hanya kemudian
pengaruh di tahapan berikutnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini mereka membentuk menjadi orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau agama yang lain, atau kepada kesyirikan dan lain sebagainya. Orang tua yang mempengaruhi. Yang selanjutnya lingkungan juga seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsinya, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus. Lurus itu mengakui akan keesaan Allah. Tidak melakukan kesyirikan, tidak menyimpang, tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi lurus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fajtalathu syayatin. Lalu kemudian setan itulah yang menyimpangkan hamba-hambaku itu. Setan yang membisikinya, yang menyesatkan, yang mengalihkan penyembahannya kepada Allah menuju kepada yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim secara fitrah dan dia berusaha untuk menjaga fitrahnya sedari kecil memang. Maka dia mencari kebenaran-kebenaran. Perjalanan beliau mencari Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Akhirnya sudah terbukti gitu. Sampai masa muda beliau, sampai dewasa beliau, sampai beliau menjadi orang tua, melahirkan anak-anaknya. Bahkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Ibrahim, sampai kemudian beliau digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya kan para nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Keturunannya juga para nabi. Ishak memiliki anak namanya Yakub. Yakub punya anak Yusuf dan seterusnya. Sampai dari keturunan Ismail nanti anak turunannya sampai menurunkan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau digelari sebagai Abul Anbiya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain dari kandungan ataupun terkait dengan keimanan yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, dakwah beliau adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau perintah untuk menyembah kepada Allah, nanti otomatis kebalikannya akan menjadi seruan yang mesti ditinggalkan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis atau bahasa Islamnya, cuman banyak orang yang kemudian anti dengan istilah seperti ini. Menjauhi togut. Togut itu bahasa yang tidak memasyarakat. Padahal mesti disiarkan. Karena ajaran para Rasul dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus setiap umat itu seorang Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang Rasul. Tugasnya, tujuannya para Rasul Allah utus itu apa? An ibudullah, untuk menyembah Allah, wastanibut tagut, dan menjauhi tagut. Hanya yang perlu kita pahami, apa itu tagut? Ibnu Abbas, begitu juga yang ditafsir oleh sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik. Tagut itu adalah mayu'badu min dunillah, apa yang disembah dari selain Allah. Jadi apa saja yang disembah selain Allah itu adalah tagut. Itu yang harus dijauhi. Dan itu tujuan utama dakwah para rasul, menyembah Allah, menjauhi tagut. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah menyeru umatnya, berdakwah kepada umatnya untuk menyembah Allah, menjauhi dari tagut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada suatu ayat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu, "Inna Ibrahim kana ummatan
qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang patuh, yang tunduk. Umat di sini nanti dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Ya. Di antaranya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan di sini umat artinya adalah ar-rajul al-jami' lil khair. Seseorang. Jadi umat itu tidak mesti banyak, ternyata satu gitu. Satu orang gitu. Seorang laki-laki yang memadukan pada dirinya kebaikan, terkumpul pada dirinya kebaikan. Li'annahu yuqtada bihi fil khair. Karena beliau memiliki karakter yang bisa dijadikan sebagai teladan. Untuk diteladani, untuk diikuti. Maka disebut ummah. Ummatan qanitan lillah. Dia sebagai umat, sebagai seorang yang memadukan pada dirinya kebaikan-kebaikan yang mesti diteladani. Yang senantiasa patuh, senantiasa tunduk, senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifah. Ya. Dia dalam keadaan lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah menjadi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari ayat yang bisa kita ambil pelajaran dari keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari Nabi Ibrahim serta kisah ataupun pelajaran di dalam kehidupan yang bisa kita ambil pelajaran, kita ambil manfaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian beliau senantiasa disandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita bersolawat di dalam solat atau dalam kapan saja. Karena bersolawat kepada Nabi Muhammad itu banyak tempat, banyak waktu yang ada. Ya. Ada buku secara khusus bahas tentang solawat kepada Nabi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Judulnya Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Nah, di situ beliau menyebutkan tentang bentuk solawat, ya, bervariasi. Ya, solawat-solawat kepada Nabi Muhammad ada terkadang disebutkan sendiri, ada yang banyak disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada solawat Ibrahimiyah yang banyak kita baca misalnya di dalam solat. Itu termasuk salah satu bukti tentang fadilah atau keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan ini sebagai bentuk tawaduknya beliau mengakui akan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah karena beliau kemudian digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah, adalah Nabi yang paling mulia. Gitu. Kalaupun tidak demikian, sebenarnya yang paling mulia kan Nabi Muhammad. Gitu. Tapi Nabi Muhammad karena memuliakan Nabi Ibrahim, karena beliau juga tawadhu. Nabi itu nggak pernah berlaku sombong, ya, membanggakan dirinya dan lain sebagainya. Ketika memang itu dihajatkan dan itu kondisinya dalam kondisi terpaksa ataupun sudah pada tahap akhir, gitu, Nabi Muhammad gak akan pernah menyampaikan bahwa saya ini manusia terbaik dan lain sebagainya, tidak. Tapi di waktu-waktu ataupun di saat tertentu, kondisi yang mesti beliau sampaikan untuk menundukkan para sahabatnya, jangan sampai kemudian menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya, bagaimana ketika ada 3 sahabat Nabi yang datang kepada istri-istri Nabi, satunya mengatakan, saya akan berpuasa tidak berbuka, saya akan sholat malam tidak istirahat, saya tidak akan menikahi wanita. Nah, ini tujuannya semuanya adalah kemuliaan, kebaikan. Tapi kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, maka untuk membantah orang yang sudah sampai pada
tingkatan sahabat pemikirannya sampai seperti itu. Kan kalau orang sekarang ya sangat langka kalau ada pemikiran kayak sahabat tadi. Mau berpuasa tidak berbuka itu apa tujuannya? Kalau orang sekarang ya pikirannya mungkin lain gitu. Ada tendensi duniawi ataupun kedudukan supaya derajatnya tinggi bahkan mungkin di kalangan manusia gitu pandangannya. Tapi para sahabat yang mulia, mereka ini menilai bahwa kedudukan mereka di hadapan Rasul itu tidak seberapa. Maka bagaimana kami ingin mengimbangi kedudukan Rasulullah. Kami ingin mengimbangi kedudukan engkau wahai Rasul. Kami tidak seberapa jika dibandingkan dengan dirimu. Maka yang pertama tadi, ada yang mau puasa tidak berbuka, itu supaya benar-benar maksimal ibadah puasa. Ada yang mau sholat malam tidak tidur, itu benar-benar supaya maksimal sholat malam. Ada yang tidak mau menikahi wanita, supaya dia konsentrasinya benar-benar untuk lillah, ibadah kepada Allah. Karena kalau sudah ada istri, ada anak, orang akan tersibukkan dengan urusan dunia. Itu pikiran mereka. Maka kondisi saat itu Rasulullah baru kemudian akan mengingatkan, ya, ana atqakum lillah wa ahsyakum billah. Saya ini paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semuanya. Nah, baru Rasulullah ingatkan seperti itu. Tapi Rasulullah nggak akan pernah menyatakan dari awal bahwa saya ini manusia terbaik dari kalian. Itu ungkapan itu baru akan muncul dalam kondisi, dalam tanda kutip ya, terpaksa. Sudah di puncak akhir gitu. Sebagai pamungkas untuk membantah pemikiran mereka. Maka Nabi Ibrahim itu digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan beliau sejak beliau masa kanak-kanak ya, sendirian gitu. Beliau mencari Tuhan, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun semua manusia menyekutukan Allah. Semua manusia berbuat kesyirikan, tapi beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelanjutannya nanti sedikit sekilas kita sampaikan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim untuk berhijrah. Jadi dari Babylon menuju Kan'an, Babylon di daerah Irak ya, menuju ke negeri Kan'an atau kalau sekarang di Palestina. Ya. Yang kemudian di situ beliau bersunting dari Siti Sarah. Ya. Masih ada hubungan keluarga juga kalau mungkin dibilang sekarang keponakan karena ada hubungan dengan anak pamannya ya. Namun kemudian lama tidak memiliki keturunan. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim ini menikah lagi dengan Hajar. Hajar. Selang berapa waktu kemudian ya memang usia beliau saat memiliki keturunan itu sudah tua. Ada yang menyebutkan 90 tahun ya. Usianya sudah tua. Kemudian lahirlah Ismail. Tapi namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail yang masih gemesin kalau orang sekarang ya, bayi yang baru lahir masih sangat kecil. Allah perintahkan untuk hijrah ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah membawa istrinya Hajar bersama Ismail ke tanah Arab. Lalu di situ Nabi Ibrahim hendak meninggalkan mereka berdua. Kita bisa bayangkan. Kalau ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat berat untuk ditunaikan. Bahkan sudah berapa kali Hajar ini hendak menanyakan kepada Ibrahim tapi nggak sampai. Ya, nggak sampai ataupun belum mendapatkan jawaban dari Nabi Ibrahim. Ya. Yang terakhir kemudian Hajar ini menanyakan secara pasti gitu. Apakah yang kamu lakukan ini wahai suamiku, ini perintah dari Allah? Ya. Maksudnya diperintahkan untuk meninggalkan mereka berdua, ditinggal di tanah Arab yang gersang gitu. Biwadin ghairi dzar'in. Ayatnya menyebutkan itu. Kita bisa bayangkan, Pak. Di lembah yang tandus, yang gersang, yang tidak ada tanaman gitu. Ghairi dzar'in, tidak ada tanaman bisa tumbuh di situ. Maka di situ keberkahan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar bersama anaknya Ismail. Mendengar pertanyaan dari Hajar seperti itu, Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah dari Allah. Maka dengan lega, ya, Hajar ini menerima keputusan ataupun sikap yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepadanya dengan meninggalkan tempat tersebut. Karena ini sudah jelas, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar tindakan ataupun perbuatan dari Nabi Ibrahim semata, itu akan berat untuk dirasakan oleh Hajar. Apalagi sendirian, kemudian hanya ditemani seorang bayi, seorang anak kecil yang tidak bisa apa-apa. Tidak ada kehidupan di situ. Yang kemudian, ya kalau kita baca sejarah kehidupan munculnya perkampungan ya, yang ada di Mekah dan sekitarnya, ini kan di wilayah-wilayah seperti itu banyak orang-orang yang melakukan perjalanan, kadang singgah dan lain sebagainya. Ada yang kemudian singgah untuk membuat tempat tinggal, begitu seterusnya sampai sekarang ini. Dan kondisi Arab hari ini mengingatkan kita akan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebagian hadisnya terkait dengan sifat ataupun di akhir zaman, ya, bahwa di wilayah Arab itu akan menghijau, subur. Nah, sekarang itu sudah marak. Ya. Banyak tanaman-tanaman dikembangkan di Arab yang subur, bahkan kalau kita bandingkan sebagian besar yang ada di negara Indonesia, mereka misalnya tanam timun itu bisa besar sekali. Ya. Buah-buahan, tanaman-tanaman, sayur-sayuran dan lain sebagainya bisa begitu suburnya sekarang di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selanjutnya saya nggak akan menyampaikan rinciannya ya, karena waktu kita sangat terbatas. Buku ini bagus ya untuk kita baca, dan saya belum mendapatkan terjemahannya karena lumayan tebal juga. Jadi syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Istilah di dalam ilmu kaidahnya ada syar'u man qablana. Kaidah fikih syar'u man qablana. Syariat sebelum kita, syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad itu, mereka diutus oleh Allah dengan membawa syariat-syariat yang ada. Nah, banyak juga syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan sampaikan secara ringkasnya saja. Nah, tadi sudah saya sebutkan kalau kita mau buka di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kisah Ibrahim itu disebutkan 69 kali ya. Nama Ibrahim itu disebut dalam Al-Quran. Nanti kalau ada jamaah yang menghendaki, bisa saya fotokan ya, fotokan. Tapi bahasa Arab ini Pak. Bisa nanti saya kirim ke Ustaz Jamal. Ya. Di antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, tadi sudah saya sebutkan contohnya hijrah. Hijrah ini merupakan bagian dari syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Samping juga kemudian syariat kepada Nabi Muhammad SAW yang berlaku juga bagi umatnya sampai akhir zaman. Ya. Hijrah itu dalam hadis sahihnya Rasulullah mengatakan tidak akan terputus. La tangqati'ul hijratu hatta tangqati'a at-taubatu. Hijrah itu nggak akan terputus sampai taubat itu terputus. Wala tangqati'u taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan taubat itu nggak akan pernah terputus sampai matahari itu terbit dari barat. Jadi hijrah itu selamanya berlaku. Entah itu hijrah yang sifatnya fisik ataupun hijrah yang sifatnya maknawi. Hijrah maknawi meninggalkan keburukan kepada kebaikan. Hijrah secara fisik, hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan itu disepakati oleh para ulama. Ya, akan detail kalau saya sampaikan kisah lengkapnya, tapi setidaknya poinnya bisa kita tampilkan di sini. Yang pertama hijrah, yang kedua ta'addud. Ta'addud itu bahasa kekiniannya poligami. Namun sebagian ulama atau sebagian ustadz tidak membenarkan istilah ta'addud itu diterjemahkan dengan poligami. Ya. Karena bisa dikatakan
belum mewakili gitu. Poligami kan tidak terbatas. Bahkan ada orang menikah sampai puluhan istrinya. Itu kan bukan ta'adud zaujat yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, ta'adud ataupun beristri lebih dari satu, ya. Bahasa kekiniannya saya katakan poligami tadi, meskipun ada sebagian kalangan yang tidak membenarkan istilah itu mewakili. Tapi yang kita pahami, yang beredar, yang tersebar istilah poligami. Nah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, secara kita sudah sering dengar kan, ada istrinya Sarah, kemudian Hajar. Nah, ini jelas ya, lebih dari satu. Dan itu juga tujuannya untuk kemaslahatan. Di antaranya tadi, kenapa berpoligami? Ketika sudah lama beristri kemudian tidak ada keturunannya. Karena di antara tujuan utama menikah kan untuk membuat keturunan. Supaya ada keturunan, berkembang biak. Itu di antara tujuan utama seorang itu menikah. Ya, tentunya adalah sesuai dengan bingkai syariat. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal itu. Kemudian yang berikutnya merawat anak-anak. Ya, itu kan sudah dicontohkan. Ya. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar sendirian sama anaknya. Kemudian dia rawat, dia besarkan ya, sampai Ismail ini tumbuh dewasa, tumbuh besar. Kemudian syariat berikutnya ada sumpah ya. Tentang sumpah. Ketika Hajar menanyakan kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim menyampaikan ini untuk meyakinkan Hajar bahwa ini memang benar-benar dari Allah. Beliau sampai bersumpah bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kelima, iqamis shalah, menegakkan salat. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah menegakkan salat. Seperti kalau kita baca misalnya dalam surah Ibrahim ayat 37 ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Pada kalimat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Rabbana, sesungguhnya wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Sungguhnya aku tempatkan dari keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak tumbuh berbagai tanaman di sisimu, di Baitul Haram ya. Dari situ nanti akan berkembang dari negeri yang tanah haram, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayatnya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan sholat. Ya, di tempat tersebut di mana Ibrahim tinggalkan istri dan anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya khitan, ya, syariat khitan itu juga ajaran dari Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim khitannya sudah umur tadi puluhan tahun, 80, 90. Tapi khitan ini menjadi syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada syariat tawaf dan i'tikaf ya, dan lain sebagainya. Ini banyak syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya rasa ya, kita terbatas waktunya, tidak bisa memberikan penjabaran ataupun penyebutan secara detail, secara terperinci terkait dengan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim yang kemudian diamalkan oleh beliau dan juga para pengikutnya. Ya, terakhir di masa beliau sudah menyelesaikan dakwahnya di masa-masa fitnah ataupun ujian yang sangat besar, Raja Namrud saat itu penasaran karena ada satu peristiwa dihancurkannya berhala-berhala, ya, kecuali berhala yang besar. Banyak di dalam referensi disebutkan, ada yang kemudian menyebutkan yang di patung besar atau
berhala besar ini dikalungkan kampak. Maka saat itu raja mengumpulkan seluruh rakyatnya dan menanyakan kepada mereka siapa yang melakukan ini. Nggak ada mereka yang mengaku dan juga tentunya mereka pada ketakutan. Sehingga ada seorang yang kemudian menyebutkan ada pemuda yang bernama Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim itu untuk dihakimi saat itu. Sehingga hukuman yang akan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, oleh Raja Namrud yaitu dibakar di atas kobaran api yang besar. Karena saat itu diperintahkan oleh raja seluruh rakyatnya untuk membawa kayu bakar. Kita bisa bayangkan kalau sampai ribuan orang, satu orang bawa satu saja, itu akan tertumbuk kayu yang tinggi. Maka ketika dinyalakan api, berkobar tinggi, nah saat itulah sedang menyala apinya, Nabi Ibrahim dilemparkan dengan pelontar. Ya. Bukan dilempar biasa, tapi pakai pelontar. Dulu senjatanya orang itu ada pelontar gitu Pak. Yang bisa melemparkan orang atau benda ke tempat yang jauh. Nah itu untuk menaikkan Ibrahim di atas perapian itu pakai pelontar. Ya. Jadi memang tinggi. Sehingga oleh sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kobaran api itu sekiranya ada burung terbang di atasnya langsung mati. Langsung gosong karena saking tingginya. Bisa kita katakan misalnya setinggi rumah gitu. Ya, kita bisa bayangkan namanya burung terbang itu kan terbangnya tinggi gitu. Kalau ada burung terbang di atasnya itu langsung mati gitu. Nah, maka Ibrahim dilontarkan ke atas sampai di situ. Maka turunlah ayat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kamu dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ada juga pelajaran yang bisa kita ambil yang disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwa semua binatang ya, berusaha untuk memadamkan api kecuali satu, cicak. Ya. Maka cicak itu sebagai musuh Islam. Cicak itu mungkin manfaatnya satu Pak ya. Apa? Untuk makanya ya. Selain itu madaratnya besar sekali. Dia membawa istilahnya penyakit-penyakit ya. Apa yang dia bawa? Sesuatu yang kotor. Jadi hati-hati Pak, kalau makanya syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kalau ada makanan, minuman supaya ditutup. Ya, bahkan bukan cuman itu ya. Air misalnya kita ada di ember dan lain sebagainya supaya ya terhindar diantaranya dari kemasukan cicak. Ya. Karena dia membawa penyakit. Nah, hanya cicak yang dia malah mengobarkan apinya. Ada satu cerita Pak, ya. Karena termotivasi, memang ada riwayat Pak, bahwa membunuh cicak ini satu keutamaan. Ya. Namun tidak disebutkan pahalanya sekian-sekian. Tapi yang disebutkan itu lafadznya secara umum, yang paling utama adalah kalau dia membunuh sekali bunuh langsung mati. Nah, misalnya dipukulkah atau dibantingkah gitu. Sekali banting, sekali pukul langsung mati, itu yang utama. Kalau dua kali, kurang utama. Begitu juga setelah. Ada satu kisah yang agak unik. Dulu sudah lama saya dengar ini Pak. Lebih 20 tahun yang lalu. Ada seorang syekh itu yang datang dari Arab di Indonesia. Di sebuah muasasah yayasan. Dia termasuk kayak jadi pekerjaan gitu. Sibuk cari cicak gitu. Kenapa? Karena berpahala membunuhnya. Ya tentunya bukan syekh-syekh ulama gitu ya. Tapi setidaknya kan orang-orang Arab kan sudah banyak termotivasi dengan keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Nah, maka dari fadilah itu dia banyak berusaha untuk membunuh cicak. Ini termotivasi dari keutamaan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kalau saat ini kita bandingkan ataupun kita umpamakan misalnya kita ini jadi Nabi Ibrahim, luar biasa beratnya. Bayangkan dia seorang diri berani dengan tegas, dengan kuatnya untuk mengatakan kebenaran. Ibaratnya kalau di sini di Sidra Pak ya,
marak 5S itu misalnya gitu. Bahkan kan masyarakat kan sudah terpengaruh gitu. Saya sempat baca dan juga dengar kisah-kisah juga aparat kepolisian juga biasa melakukan penindakan terhadap pelaku 5S itu. Tapi bagaimana kemudian nasibnya aparat malah justru dikeroyok oleh rakyatnya? Karena rakyat atau masyarakat yang sudah terpengaruh dengan hal yang tidak benar. Gitu. Nah, ketika kerusakan sudah merajalela, efeknya seperti itu. Sehingga boleh jadi di beberapa tempat, entah negara dan lain sebagainya, di beberapa wilayah, beberapa daerah, gitu, itu boleh jadi mereka yang sudah akrab, sudah marak dengan kesirikan, bahwa kesirikan itu dianggap biasa. Maka bagaimana keadaan orang yang berusaha untuk memberantas kesirikan? Pasti akan dihalang-halangi, dia akan menjadi musuh, momok gitu, jadi momok gitu. Termasuk dakwah besarnya Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad diutus di tanah Arab ya, dalam keadaan serusak-rusaknya ya, tatanan kehidupan manusia, terlebih dalam masalah peribadatan atau kesyirikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kaum muslimin ke jalan yang benar, jalan yang lurus sehingga sesuai dengan petunjuk dari Allah dan petunjuk Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.